Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel aku, Listi Aisyah. Di video kali ini saya akan membahas masih seputar tentang teori akuntansi. Untuk materi pertemuan kali ini, saya akan membahas seputar teori stakeholder. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi di semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Ari Eka Sandi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, pertama ada pengertian stakeholder. Apa sih pengertian stakeholder itu? Stakeholder merupakan individu, kelompok manusia, komunitas, ataupun masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, komunitas, maupun masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang telah diungkapkan oleh Budiman dan kawan-kawan di tahun 2008, yaitu 1. Kekuasaan, 2. Legitimasi, 3. Kepentingan terhadap perusahaan. Teori stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai atau value secara eksplisit dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Singkatnya, teori ini merupakan isi dari cara-cara perusahaan yang digunakan untuk memanage stakeholdernya. Cara-cara ini tergantung dari strategi yang digunakan oleh perusahaan. Strategi pengelolaan stakeholder. Terdapat dua macam strategi pengelolaan stakeholder, yaitu 1. Strategi aktif. Apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh atau penting. Yang kedua ada strategi pasif. Jika perusahaan cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Tujuan dari teori stakeholder. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Jenis-jenis umum stakeholder. Yang pertama ada stakeholder langsung, seperti contohnya karyawan, anggota, pelanggan, klien, dan pemasok. Yang kedua ada stakeholder keuangan, contohnya adalah pemegang saham dan investor. Yang ketiga ada stakeholder publik, contohnya perwakilan politik, pembuat kebijakan, dan badan pengawas. Yang keempat ada stakeholder geografis, contohnya masyarakat lokal, regional, dan nasional. Dan yang kelima ada media, yaitu lokal, siaran, media cetak, dan lain-lain. Stakeholder tidak bersifat tetap. Mereka akan selalu berubah-ubah, berkembang, maupun menyusut, bahkan menghilang. Semua tergantung dari organisasi tersebut mampu memprioritaskan stakeholder yang paling penting sesuai isi spesifik. Setelah kita mengetahui apa itu teori stakeholder, kita harus tahu seperti apa contoh dari variabel stakeholder ini. Di sini saya akan mencontohkan tentang CSR atau bisa disebut dengan Corporate Social Responsibility. Dalam hal ini, CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan kontribusi bisnis bagi lingkungan sekitar dalam hal pembangunan ekonomi, karyawan setempat maupun masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut. Ya, di sini saya akan mencontohkan sebuah kasus terkait teori stakeholder yang mana variabelnya ini merupakan CSR. Di sini ada sebuah kasus, yaitu ada perusahaan genteng ternama. Ia akan membuka pabrik barunya di lingkungan pemukiman penduduk. Tentunya bahan-bahan yang kita tahu untuk pembuatan genteng meliputi tanah merah atau tanah liat dan juga bebatuan. Untuk mendapatkan bahan baku tersebut, tentunya perusahaan akan mendapatkannya dari berbagai daerah dengan mobilisasinya ini berupa truk tanah. Nah, truk tanah ini ketika ia akan membawa bahan baku ke perusahaan tersebut atau pabrik tersebut, tentunya truk tanah ini akan sering melewati jalan pemukiman penduduk, yang mana jika terus-menerus dilewati, truk tanah yang bermuatan besar ini akan mengakibatkan rusaknya jalanan yang ada di pemukiman penduduk tersebut.
Nah, jika pemukiman penduduk tersebut merasa terganggu dengan adanya truk tanah yang sering lewat dan bisa menyebabkan rusaknya jalanan pemukiman penduduk, tentunya hal tersebut akan menghilangkan kepercayaan penduduk atas perusahaan yang ada di lingkungan ini. Penjelasan dari kasus tersebut dalam hal menarik hati para stakeholder di lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat. Perusahaan tentunya harus bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat sering lewatnya truk bermuatan besar yang mengangkut bahan-bahan pembuatan genteng untuk bagi perusahaan. Nah, di sini pabrik tersebut atau perusahaan tersebut tentunya harus bertanggung jawab dengan cara rutin memperbaiki jalanan yang rusak diakibatkan oleh truk tersebut. Nah, tidak hanya itu, perusahaan juga mungkin bisa mengambil hati kembali masyarakat yang ada di lingkungan tersebut dengan mengadakan kegiatan sosial secara gratis. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat percaya bahwa apa yang diperbuat oleh perusahaan tersebut dapat tidak hanya dapat merugikan lingkungan sekitar, tapi dapat membawa manfaat juga bagi lingkungan sekitar. Tuh. Nah, dalam hal ini kesan baik akan bisa didapatkan oleh lingkungan sekitar gitu loh, bukan hanya kesan buruk yang akan didapatkan. Nah, mengenai penjelasan CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum, menurut Darwin 2004. Ketika masyarakat puas dengan tanggung jawab perusahaan, dengan segala kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan tentunya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, perusahaan tidak akan diganggu oleh rasa bersalah atas tanggung jawab bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi ketika perusahaan tersebut sudah bertanggung jawab atas masalah-masalah yang timbul akibat operasi bisnis perusahaan tersebut, tentunya masyarakat akan merasa puas dan tidak akan mengganggu jalannya bisnis perusahaan tersebut. Ya baik, segitu dulu video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi ataupun penjelasan yang kurang berkenan, bisa silakan komen di kolom komentar di bawah. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.